Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang masalah aplikasi pinjaman online yang legal OJK yang seharusnya tidak perlu dibayar lagi dan menghentikan pembayaran jika memang mengalami kondisi seperti ini. Seperti apa? Simak video ini sampai habis. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kondisi tersebut? Mengapa banyak orang menyarankan untuk menghentikan pembayaran pada pinjaman online, terutama di pinjaman online yang legal OJK? Di sini saya akan bahas ya, ada beberapa pinjaman online legal yang memang banyak dikritik karena dianggap memberatkan. Nah, beberapa orang menyatakan bahwa pinjaman tersebut sangat membebani dan membuat kita merasa terdesak nih. Harus diingat bahwa hampir semua pinjaman online legal OJK cenderung menyusahkan dari segi bunga, cara penagihan, dan lain sebagainya. Muncul pertanyaan, kalau kayak gini, percuma bayar pinjol legal. Seharusnya yang dipahami dalam konteks tersebut, banyak orang yang di luar sana menyarankan untuk menghentikan pembayaran pada pinjol legal karena utangnya tidak kunjung lunas, meskipun sudah dibayarkan secara berkala atau dicicil. Nah, ini seolah-olah utang tersebut terus bertambah dan bunga terus mengalir dengan semakin deras. Tapi faktanya, ketika kita terus membayar pinjol legal, utang kita tidak kunjung lunas. Meskipun kita membayar sedikit demi sedikit dengan harapan melunasi utang, kenyataannya utang terus bertambah. Bunganya akan terus mengalir dan membuat total hutang akhirnya jadi semakin besar. Inilah yang membuat kita berpikir dua kali sebelum melanjutkan pembayaran pada pinjaman online tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kondisi pinjaman yang kita ambil dan mempertimbangkan keputusan dengan matang sebelum melanjutkan atau menghentikan pembayaran di pinjaman online tersebut. Nah, pertanyaan sekarang, apakah kita ingin membayar sebagian atau langsung lunas? Jika tidak memiliki uang untuk melunasi, dari mana kita akan mendapatkannya? Pesan yang ingin saya sampaikan dalam video ini adalah, saya yakin bahwa teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar pasti merasa frustasi dan kebingungan. Mereka benar-benar mencari solusi untuk keluar dari jeratan hutang pinjaman online. Nah, sejauh ini tidak ada solusi instan yang dapat membuat hutang lunas seketika dalam waktu singkat. Prosesnya mungkin memakan waktu dan butuh kesabaran serta pemahaman terhadap langkah-langkah yang harus diambil nih. Meskipun di beberapa kasus dapat terbayar dalam waktu lama, yaitu dengan perjuangan mental dan kesiapan yang diperlukan. Bagi yang baru mengalami gagal bayar alias pemula galbay, situasi ini tentu sangat mencemaskan dan membuat gelisah. Saya ingin memberi penegasan kepada teman-teman yang baru pertama kali galbay. Jangan takut, pinjol legal pun ada yang tidak jujur dan curang. Nah, mereka itu hanya mengincar keuntungan sebesar-besarnya dan terkadang menggunakan cara yang tidak etis. Jika demikian, saya sarankan untuk berhenti membayar terlebih dahulu kalau kalian emang nggak bisa dan nggak mampu bayar. Tidak perlu khawatir, lakukan stop bayar sampai situasinya jelas, terutama jika kita merasa dipermainkan atau ada ketidakjelasan dalam penagihannya. Jika kalian ingin bebas dan bersih dari hutang, kuncinya kita harus berusaha dengan sendiri. Ingat ya, apa yang kita alami dan hadapi mungkin di luar kemampuan kita. Jadi fokus apa yang dapat kita lakukan, yaitu cuma berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Karena itu adalah langkah terbaik untuk menata mental dan berpikir lebih jernih. Buat kalian yang sedang gagal bayar, nggak usah cemas lagi. Pikirin aja matang-matang buat kedepannya seperti apa. Nggak usah lagi berpikir bakalan ada teror seperti apapun dari desi-desi pinjol. Santai aja. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Semua musibah, kesusahan ini pasti datangnya dari Tuhan. Ya, mungkin doa tidak langsung terjawab dan tidak semua masalah selesai dengan cepat. Namun, melalui doa, kita bisa mendapatkan kekuatan dan kemudahan di setiap langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah hutang pinjaman online. Bagi teman-teman yang sedang mengalami kesulitan membayar atau telat bayar, ya, di apapun pinjolnya, jika kalian tidak sanggup membayar atau tidak tahu kapan bisa melunasi hutangnya, lebih baik untuk berhenti membayar terlebih dahulu. Meskipun ada rasa takut untuk konsekuensinya bakal ada dengan DC, masuk slik OJK, namun lebih baik menutup lubang daripada terus melakukan tindakan yang tidak pasti. Maksudnya jangan gali lubang, tutup lubang. Nah, jadi kesimpulan video ini, kalau ada pinjol-pinjol yang melanggar aturan atau tidak etis dalam penagihannya, hentikan dulu pembayaran kalian, ya. Jangan langsung terpengaruh sama teror-teror DC. Kalau emang itu melanggar, laporkan saja. Tidak perlu takut. Kalau emang nggak punya uang, nggak usah bayar. Oke, gitu saja teman-teman video ini, singkat saja. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.